Mari saudara kita satu dalam doa. Kita mau menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap rahmat-Mu, atas setiap kebaikan-Mu yang Kau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pengagungan, pujian, penyembahan yang barusan kami naikkan ini Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan berbicara pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bebaskan Roh-Mu bekerja Tuhan. Bagi setiap anak-anak muda di tempat ini, bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sebab biarlah Tuhan, kiranya Tuhan, Kau mau tilik setiap hati kami Tuhan. Setiap selubung-selubung yang menyelubungi mata rohani kami, yang membuat kami tidak bisa mengerti bahkan Tuhan mengenal akan Engkau lebih dalam Tuhan. Biarlah Kau singkapkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, teachable spirit memenuhi hati kami. Sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, setiap benih-benih firman-Mu itu akan tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan pada saat kami pulang nanti kami akan penuh dengan sukacita, kemenangan sorak-sorai yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala distraction, dari segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu akan konsentrasi kami pada siang hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini Tuhan, waktu-waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih para Imam Lewi, terima kasih teman-teman. Saya diberkati dengan pujian dan penyembahan pada siang hari ini. Saudara, sebelum saya memulai sharing firman hari ini, ada satu lagu cinta yang Tuhan mau nyatakan. Katakan kepada teman-teman semua di tempat ini. Isi hati Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi teman-teman, sobat muda di tempat ini. Dan juga saya. Bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Mungkin kita itu tidak kebayang betapa Tuhan itu begitu mengasihi teman-teman dan saya. Lewat lagu ini, Tuhan berkata, engkau enggak sendirian. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi tekanan dalam hidupmu, persoalan, saya enggak tahu apa yang menjadi persoalanmu. Teman-teman, pada saat saya menyiapkan, merenungkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya lagu ini dan saya sangat diberkati. Dan saya merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan berkata, jangan takut akan masa depanmu. Don't be afraid with your future. He is there for you. Mari ini lagu lama, mungkin teman-teman ada yang tahu. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Mungkin bisa ditampilkan di layar multimedia. And I will never leave you, 'cause I love you so. When I
berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Saudara tahu itu adalah lagu cinta buat sobat muda dan saya. Tuhan bilang dia sayang, begitu sayang bagi kita semua. Kalau engkau mungkin merasa sendiri, kau merasa tidak ada orang yang mendukung kau, ingat baik, ada satu sobatmu yang setia, yang begitu mengasihimu, dan dia peduli akan engkau, saudara. Saudara, pada siang hari ini, saya ingin bercerita sebelum saya sharing firman Tuhan. Makasih ya Pak Andi, Bang Dodi, semuanya, Christian. Saya mau cerita. Jadi teman-teman saya tahu ini jam-jam berat ya, jam 1 itu biasanya jam tidur. Jadi biar saya buka dengan cerita dulu. Jadi ada seorang pemuda, saudara. Pemuda ini namanya Udin. Kalau kalian tanya, Udin temannya Pastor Stephen bukan? Iya, saya pinjam Udinnya ya Pastor Stephen. Jadi si Udin ini teman-teman dari tahun 2020 dia itu nggak ada kerjaan. Dia di PHK karena ekonomi yang begitu terpuruk pada saat itu sehingga dia harus di PHK dan selama 2020 sampai 2024 dia nggak ada kerjaan. Dia pengangguran total. Tiap hari emaknya si Udin teriak-teriak tiap pagi, Udin bangun, kerja kayak lo gitu ya. Bangun, lo itu kerjaannya cuma makan tidur, bantuin kayak kerja apa kayak, ngelamar sono, cari kerjaan gitu. Terus si Udin tuh jadi tiap hari diteriakin sama stres gitu ya. Saya dulu waktu masih kuliah tuh sering di ngomelin mami saya kalau saya bangun siang gitu ya. Wah mami tuh saya udah bisa ngebayangin mamanya si Udin, teriak-teriak. Nah, kemudian si Udin satu waktu dia coba melamar dan akhirnya dia mendapatkan panggilan wawancara. Wah dia seneng banget, dia mempersiapkan diri dengan baik, dia tinggal di BSD kan. Jadi kantornya itu di Jakarta. Jadi si Udin ini udah mempersiapkan dirinya dan dia langsung pinjam mobil emaknya. Dia perhitungkan nih waktunya dari sini ke Jakarta kira-kira 1 jam kurang lebih gitu ya. Ya dia udah mulai naik, nggak disangka-sangka di tol itu ada kecelakaan beruntun, macet total. Wah dia udah mulai ketar-ketir gitu ya. Ini gimana? Terus dia mulai cari jalan, pakai bahu jalan. Pokoknya berusaha sedemikian rupa, untung dia pakai wuling. Kayak mobil saya wuling kecil itu. Jadi dia bisa satset. Akhirnya tiba di gedung kantor yang akan mewawancarai dia. Nah kemudian ketika dia tiba di sana, ternyata dia udah 10 kali muter-muter cari tempat parkir. Wah tempat parkirnya full, nggak ada tempat parkir satupun. Terus dia mulai ngeliat jamnya. Wah sekarang udah 5 menit lagi dia udah harus jadwal wawancara. Mulai dia panik. Tiba-tiba kebayang muka emaknya di hadapannya dia. Udah marah-marah gitu ya. Awas lo ya sampai gak dapat nih kerjaan. Kelar hidup lo gitu ya. Terus dia itu udah mulai dia bingung gimana, panik gitu ya si Udin. Karena udah kelamaan nganggur. Ya dia jadi beban, merasa dia jadi beban buat orang tua. Kemudian tiba-tiba teman-teman dia ingat dulu kakak sekolah minggunya namanya Christian. Dia dulu itu sekolah minggu di GB Intermart ya. Jadi dia waktu kecil dia tuh rajin sekolah minggu. Dia bilang, dia ingat kata-katanya Christian, kakak Christian. Udin kalau kamu nanti gede ya, kamu itu kalau ada permasalahan, ada persoalan, kamu hadapin masalah. Kamu langsung doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup menolong kamu. Kamu harus percaya. Oke Udin? Wah tanpa pikir panjang, Udin langsung doa. Dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan kalau engkau, saya sekarang lagi butuh tempat parkir Tuhan. Tuhan tolong kasih saya tempat parkir. Ini 5 menit lagi jadwal saya interview. Kalau saya terlambat saya bisa gak dapat kerjaan. Tuhan kalau Tuhan kasih saya tempat parkir, Tuhan saya janji Tuhan saya akan kembali ke gereja. Karena Udin udah lama gak ke gereja. Ya, saya janji gak ngerokok lagi, saya janji gak minum-minum. Saya janji gak main cewek lagi, Tuhan tolong Tuhan. Dan saya janji saya mau pelayanan lagi Tuhan. Kalau ada tempat parkir nih di depan saya. Tiba-tiba saudara mujizat terjadi. Pas di depan entrance si gedung itu, gedung tempat dia harus masuk situ, itu mobil keluar.
wih ada satu tempat parkir keluar pas di depan itu. Dan dia langsung ngomong gini sama Tuhan. Ya Tuhan, enggak jadi deh, udah nemu sendiri tempat parkirnya. Itu temennya, Udin temennya Pastor Stephen. Oke, saudara, ada berapa banyak yang kita di sini yang sama seperti Udin? Kadang-kadang kita itu memperlakukan perkenanan Tuhan itu sama seperti alat tawar-menawar. Ya, kita jadikan Tuhan itu sebagai ban serep. Hanya pada saat-saat kritikal, saat-saat darurat, kita itu baru cari Tuhan dan sebagainya. Dan let me tell you this. Ketika perkenanan Tuhan itu, ketika kita mengalami, bukan itu terjadi secara kebetulan atau keberuntungan yang terjadi secara acak dalam hidup kita. Oke, jadi perkenanan Tuhan itu bukan sesuatu yang, pas kayak tadi, pas gue perlu tempat parkir, pas ada tempat parkir yang kosong dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan. How to live in God's favor. Kita mau belajar kunci dari keberhasilan hidup, kunci dari kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalian jangan salah paham ya, saya hari ini tidak sedang mengkhotbahkan teori kemakmuran yang ngomongnya berkat-berkat mulu gitu ya. Tapi saya banyak kesaksian, lebih banyak kesaksian yang akan saya berikan pada kalian mengenai kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Nah, udah kita lupakan Udin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan rencanakan untuk masa depan teman-teman dan saya, itu tidak bisa dicapai dengan usaha kita sendiri. Amin? Karena apa? Tempat-tempat atau destinasi yang Tuhan siapkan buat teman-teman dan saya, itu tidak bisa dicapai di sana dengan kita sendirian. Satu destinasi yang besar yang Tuhan siapkan buat hidupmu dan hidupku, buat hidup orang-orang yang benar. Oke? Buktinya apa Kak? Kalau memang Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup saya. Bahwa Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mungkin bisa ditampilkan itunya. For I know the plans I have for you. The plans to prosper you, not to harm you. To give you future and hope. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji firman Tuhan. Teman-teman percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin? Firman Tuhan itu berkuasa teman-teman. Kalau teman-teman percaya, sungguh-sungguh percaya, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kau jadikan firman Tuhan itu adalah pedoman hidupmu. Dan kau pegang janji firman Tuhan. Kau akan melihat rancangan yang besar akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Oke, sekarang kita mau masuk. Apa sih? What is favor? Slide kedua, what is favor? Favor is the divine hand of God at work. His supernatural seal of approval. Jadi perkenanan Tuhan adalah tangan ajaib Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan mematraikan dan menyetujui kuasa supernatural itu terjadi di dalam kehidupanmu. Kadang-kadang orang bilangnya mujizat lah, berkat dan sebagainya. Ya, nah, it's not earned by your education, by your degrees, your talent or your background. Okay? It opens door that no human effort can unlock. Jadi bukan hasil daripada kerja kerasmu, bukan dari pendidikanmu yang tinggi, bukan dari kepintaranmu, bukan dari bakatmu, berapa besar pun talenta yang kau miliki. Oke, berapa hebatnya pun kau punya backingan di belakang, betapa hebatnya orang tuamu, latar belakangmu dan sebagainya, itu tidak akan bisa membawa engkau kepada tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar, bukan rancangan abal-abal. Yang percaya katakan amin. Kalau yang gak bilang amin, itu gak akan bisa masuk ke tanah Kanaan ya Tuhan. Ngancem ya. Oke, teman-teman kita lihat di sini. Firman Tuhan berkata di Mazmur 5 ayat 12. For you bless the righteous, O Lord. You surround him with favor as with
as with shield. Di bahasa Indonesia dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati the righteous, orang benar. Siapa orang-orang benar itu? Orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti Kristus. Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang taat, orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang memiliki teachable spirit. Yang menjadikan Kristus satu-satunya dalam hidupnya. Orang-orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Favor dari Tuhan. Yang seperti perisai. Betapa dahsyatnya ketika orang-orang benar itu mendapatkan favor dari Tuhan. Oke, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai larut malam. Sedangkan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, saya banyak melihat orang pintar. Saya sampai terkagum-kagum melihat orang-orang yang pintar ini. Tapi sampai sekarang ini, saya melihat hidupnya berantakan. Saya melihat hidupnya susah. Saya melihat hidupnya luntang-lantung. Tapi saya banyak melihat orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya, tetapi karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Kehidupannya dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Saya banyak menyelidiki hidup orang gitu ya. Saya melihat teman-teman saya melihat keluarga, dari semua keluarga suami saya, keluarga saya dan semuanya. Dan kemudian saya selidiki dengan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan ini benar ya dan amin. Saudara, tidak ada satupun janji firman Tuhan itu tak akan terlewatkan kalau pada orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pendidikan itu penting. Saya nggak bilang ya, oh ya udah kalau gitu karena pendidikan itu itu bukan karena pendidikan dan sebagainya. Ya udah gue berhenti kuliah aja atau gue sekolahnya asal-asalan aja. Oh nggak gitu cara mainnya. Ya, pendidikan perlu karena lewat pendidikanmu itu Tuhan akan memakai pendidikanmu, memakai bakatmu, memakai semua yang ada padamu itu untuk mengangkat, to elevate you to the next dimension of your life. Pada dimensi tertentu di mana Tuhan akan mengangkatmu. Jadi jangan malas-malesan, jangan pikir doa, tapi nggak ada usaha, nggak kerja keras dan sebagainya. Itu pun tidak akan mengalami yang namanya favor Tuhan. Oke? Jadi pendidikan perlu, keduanya tidak akan, tapi pendidikan itu dan talenta itu tidak akan cukup membawa engkau kepada posisi yang Tuhan sudah siapkan buat teman-teman dan saya. Sampai sini ngerti ya teman-teman ya? Oke. Sobat muda dan saya, kita semua itu butuh yang namanya perkenanan Tuhan. Mungkin kalian belum kenal orang-orang penting. Orang-orang pejabat, orang-orang besar, semua bos-bos apa segala macam. Mungkin kalian berkata seperti ini. Saya nggak punya koneksi. Circle saya ya kayak gini-gini aja, orang-orang biasa gitu ya. Tenang saudara, Tuhan mengenal mereka. Semua yang di bawah tingkap langit ini berada dalam kontrol Tuhan. Ya, jadi gak usah takut karena Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang ini untuk divine encounter, sama seperti worship night kita. Ada divine encounter, pertemuan-pertemuan ilahi yang Tuhan sedang siapkan bagimu. Dan orang-orang yang akan Tuhan persiapkan ini akan membuka pintu-pintu opportunities, doors of opportunities for your life, for my life. Oke, orang-orang yang tadinya kamu gak kenal, kamu gak itu, tapi Tuhan ada caranya Tuhan akan mempertemukan orang-orang ini. Orang-orang yang akan mengangkat engkau kepada tempat di mana Tuhan sudah siapkan bagimu dan bagi saya. Oke, saudara, kita gak usah perlu paksakan keadaan. Kita nggak usah memanipulasi gitu ya. Jadi kayak kemarin itu anak saya Edward itu suka ikut lomba gitu ya. Dan ikut lomba ini sangat-sangat competitive. Jadi bahkan mama-maminya juga tuh saling rahasia-rahasiaan anaknya
sekolah les di mana ya, ini itu segala macam. Saking competitive-nya gitu ya, mereka punya jiwa yang competitive. Tapi saya selalu mengajarkan anak saya, kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu boleh punya jiwa, kamu harus punya jiwa competitive. Jadi biar kamu juga bisa excellent. Karena ada spirit of excellence yang Tuhan taruh dalam dirimu. Dalam diri kita semua. Dan saya bilang, tapi kamu harus mengandalkan Tuhan. Semua bakat kamu, kepintaran kamu, semua itu adalah dari Tuhan. Saya terus mengingatkan, kalaupun kamu bisa menang, itu semua karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Kebetulan dia umurnya selalu di bawah umur, karena teman-teman yang ikut kompetisi itu kelas 9, kelas 10 gitu ya. Dia kelas 7. Nah saya bilang kamu jangan sombong, saya bilang gitu, jangan punya hati yang sombong. Karena itu semua dari Tuhan. Dari kamu kecil, saya sudah berdoa buat anak-anak saya. Pour out your spirit of excellence into my children, Lord. The same spirit that you give to Daniel, 10 times smarter than the smart people. Your spirit of wisdom, I pray for your spirit of wisdom upon my children. Saya menabur doa dari mereka kecil. Sehingga saya mulai melihat buah-buah dari doa saya, taburan dari doa saya. Itu Tuhan nyatakan pada saat ini. Teman-teman, ada beberapa orang yang memanipulasi. Ada untuk anaknya bisa menang dan sebagainya. Tapi di situ saya mengajarkan anak-anak saya, andalkan Tuhan. Setiap malam saya minta kita berlutut sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ingat, pegang janji firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, dan itu terjadi. Secara manusia, tidak mungkin dia menang, tidak mungkin dia bisa mendapat itu. Apalagi pada saat kemarin itu yang terakhir ini, itu dia pertama kali ikut kompetisi yang model ini gitu kan. Dan saya juga nggak nyangka ternyata Tuhan angkat dia, Tuhan permuliakan dia. Dan di situ saya melihat, saya bilang bukan karena kuat dan gagah kamu, bukan karena kepintaran kamu. Kamu ingat kita berdoa, kita berlutut sama Tuhan, itu semua karena tangan Tuhan ada padamu. Because of God's favor upon you. Ada temannya yang sudah mempersiapkan ini selama 2 tahun. Sudah ikut lomba sampai lomba ini, lomba yang sama itu udah beberapa kali. Itu baru mereka posisinya sama dengan pencapaiannya dia. Kenapa? Saya sampai waktu pengumuman saya sampai gak percaya. Kok bisa? Kok bisa? Ini pertama kali. Dia juga belum benar-benar paham gitu ya. Ini perlombaannya seperti apa. Debate competition ini. Namanya MUN. Model of United Nations. Itu membuat saya terharu melihat bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, menyaksikan sendiri dan Tuhan nyatakan itu kepada anak-anak saya. Bukan cuma dalam kehidupan saya mulai melihat anak-anak saya mendapatkan favor after favor after favor dari Tuhan. Kalau saya saksikan di sini saudara, nggak cukup waktunya. Apalagi saya cuma dikasih waktu 45 menit sampai 50 menit katanya. Itu ya udah dikasih bonus loh 15 menit sama Pastor Robert. Tadi pagi saya Pastor Robert boleh nggak saya agak-agak lebih dikit, telat-telat dikit. Boleh katanya gitu. Wah senang banget, sukacita. Oke, teman-teman. Jika seseorang menolak kalian, jika seseorang mungkin kalau kalian merasa kalian gak dibutuhkan gitu kan ya. Atau kalian bekerja di balik layar. Selama ini kalian sudah melayani dengan tulus di belakang layar. Dan tidak ada orang-orang yang memberikan pujian kepadamu. Atau mungkin kau sudah bekerja dengan tulus. Kau bekerja sama seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Kau gak lihat orang-orang yang menyakitimu pada saat engkau melakukan pelayananmu atau pekerjaanmu bahkan. Engkau bekerja di belakang layar. Tidak ada yang tepukin tangan kayak kalau kita nyanyi depan sini gitu ya, nggak ada yang give you standing applause ya. Tapi ada sepasang mata yang sedang melihat engkau. Tuhan melihat ke kedalaman hatimu, ke ketulusan hatimu. Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Tuhan tahu betul siapa di sini yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa yang melayani dengan hati yang tulus. Tuhan tahu. Saudara. Jadi gak usah peduli apa kata orang. Di dalam setiap pelayanan, pekerjaan, pasti ada orang-orang yang kita bilang haters gitu ya. Yang gak suka sama kita, yang terus aja mengkritik kita dan sebagainya. Tapi jangan lihat itu.
Karena apa? Pandang saja pada Yesus. Karena itu yang terpenting. You don't have to Rick Warren pernah ngomong gini. You don't have to mind what other people say about you. Okay? What you have to mind what God says about your life. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, itu yang lebih perlu. Jadi biarin aja orang bilang kamu apalah, apa ini, itu segala macam. Itu banyak ya kadang-kadang yang nyinyir-nyinyir gitu ya. Di pelayanan juga aduh banyak banget. Saya bukan pelayanan, itu saya nggak bilang di sini, di luar ya teman-teman ya. Ini itu. Jadi bodoh amat. Sekarang yang bagaimana saya meresponi yang seperti itu, saya cuma pandang Yesus. Gue nggak peduli gue ditepokin tangan kek, nggak ditepokin tangan kok, dibilang excellent kek, enggak kek. Yang penting apa? Yang penting apa kata Tuhan. Yang penting apa yang hatinya Tuhan itu disenangkan lewat pelayanan saya. Dan ketika teman-teman merubah mindsetmu, ketika engkau melakukan itu, dan engkau melayani dengan tulus, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, Tuhan, God's favor be with you. Oke, nanti saya akan ceritakan, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, teman-teman, yang perlu kalian lakukan adalah menghormati Tuhan. Honor, kayak kita punya tema ya tahun ini. Honor Him, hormati Tuhan. Bagaimana kau menghormati Tuhan? Sudah seringkali Pastor Stephen, Pak Purba juga mengkhotbahkan tentang honor dan sebagainya. Firman Tuhan dan sebagainya. Dan percaya, terus berharap. Kak, mungkin tapi sekarang ini hidup saya kayak gini aja Kak. Kayak udah lama kayak begini gitu ya. Saya nggak pernah tuh mana katanya janji firman Tuhan. Teman-teman, selama engkau menghormati Tuhan, selama engkau berjalan hidup benar di hadapan Tuhan, engkau melakukan firman-Nya dan sebagainya, gak usah takut, tetap aja setia. Pasti satu waktu Tuhan akan menyatakan favor-Nya di dalam kehidupanmu, anugerahnya dalam kehidupanmu. Dan saat itu kau akan menangis. Sampai engkau akan menangis, kau lihat, kau berkata, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam pikiranmu, itu yang Tuhan akan berikan bagimu dan bagiku. Amin. Oke, teman-teman, Tuhan itu menanamkan sesuatu ke dalam diri kalian, satu keistimewaan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa saya itu nggak punya talenta, saya itu nggak punya apa-apa, karunia apa-apa. Nggak sama kayak Christian. Wah, dia bisa main drum, dia bisa ngajar sekolah minggu, dia bisa ini, bisa itu, segala macam. Atau siapapun di sini yang jago, atau Denisa yang wah, have a beautiful voice gitu ya. Pada saat nyanyi saya merasa tersentuh dan sebagainya. Saya nggak punya talenta seperti mereka. Nah, teman-teman, itu salah besar. Tuhan itu punya sesuatu yang besar, yang sudah menaruh sesuatu di dalam diri kita. Semua manusia di dunia ini Tuhan sudah kasih sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita. Oke? Dan keistimewaan itu adalah keunggulan kita yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saya mau saksikan ini. Anak saya, Gracelyn, yang sekarang di Amerika, dia di university sekarang. Waktu dia kecil, dia tuh bukan anak yang super pintar dan sebagainya. Dia biasa aja, average. Bahkan sempat waktu dia kelas di SD gitu ya, dia struggling dengan math. Wah, itu memang salah saya juga. Saya pikir itu salah saya. Karena saya terlalu menyerahkan kepada sekolah. Saya pikir saya udah bayar uang sekolah mahal nih. Wah, ini pasti nggak usah khawatir. Pasti ada kekurangan apa? Ini anak pasti ke cover gitu ya. Jadi saya udah lepas aja. Saya sibuk ngurusin sekolah saya yang saya baru rintis pada saat itu. Nah, tiba-tiba di kelas 4, guru matematikanya bilang dia nggak bisa perkalian. Wah, saya langsung panik gitu ya, saya ngeliat, wah terus pelajaran jalan terus. Udah mana, makin hari makin susah gitu ya. Bahkan dia itu nilainya ya, itu semua average. Kadang-kadang saya gemes gitu sama dia, harus ngajarin dia, karena papanya itu sayang banget sama dia. She is a daddy's girl. Jadi kalau saya marahin itu nggak boleh dimarahin nih anak gitu ya. Saya tuh suka kesel. Dulu waktu kecil saya suka ribut sama papanya. Padahal bukannya saya itu gimana-gimana, karena saya mau anak saya ini benar gitu ya. Anak saya ini pinter. Jadi kalau saya ajarin agak keras dikit, papanya udah nggak usah, cari guru les.
cari guru les. Ini itu segala macam. Nah saya itu makanya dia sekarang, dia pernah nyalain saya seperti ini. Mom, why mom? You beda-bedain I sama Edward. Kenapa? Edward dari bayi you ajarin baca. Ayu nggak ajarin. Terus saya bilang gini, enggak waktu zaman kamu mama itu masih bodoh, masih nggak tahu gitu ya tentang early childhood, tentang simulasi early simulation semuanya. Nah zamannya Edward udah beda, udah lebih pinter gitu kan. Terus saya bilang gini, tapi dulu waktu mama mau ajarin kamu itu daddy kamu itu selalu ngomelin mami. Jadi suruh cari guru les seperti itu. Jadi cari yang gampang. Nah singkat cerita anak ini dia struggling, di sekolahnya itu struggling. Dari dia SD, SMP juga struggling. Saya harus ada beberapa guru les yang handle dia. Dan guru les, ada satu guru les cukup dekat dengan saya. Dia bilang, Bu pindahin aja nih sekolah, katanya gitu. Gurunya ngaco-ngaco nih ngajarnya di sini. Akhirnya saya pindahin dia, singkat cerita saya pindahin dia sekolah. Di sekolah yang baru, cuman guru ini ngomong gini, di sekolah yang baru ini Bu, tapi Ibu nanti dia akan struggling loh. Cukup itu, ya kurang lebih tergantung dia sih Bu, antara 1 sampai 2 tahun. Bener, itu dia pernah dapat 3 ya di chemistry-nya dia dan sebagainya. Wah dia bener, tapi dia berjuang. Terus karena apa? Tiap kali kalau kita ke Amerika, karena mertua saya di Amerika, jadi kita tuh setahun dulu 2 kali tuh harus ke sana untuk kunjungin mertua saya. Saya bawa dia ke Stanford gitu ya, saya kasih lihat. Nih Stanford, kan kebetulan dekat dengan rumah mertua saya. Terus saya bilang, saya itu kan kasih dia mimpi gitu kan ya. Terus saya bilang, kebetulan mertua saya itu tinggal di daerah Silicon Valley, daerah San Jose. Itu kalau kita ngelihat ke kiri, India, kalau enggak Chinese gitu ya, ini itu segala macam. Jadi isinya itu insinyur dari India, apa segala macam. Itu saya bilang, kamu kalau enggak belajar sungguh-sungguh, kamu gimana bisa masuk ke Stanford? Ini orang-orang India ini dari kecil, jangankan perkalian, dari masih bayi dia juga bisa perkalian, gitu. Pokoknya saya doktrin dia dari kecil, maksudnya kamu harus belajar, harus study hard, saya bilang kayak gitu. Kamu harus jadi kamu itu bisa. Saya bilang gitu, pokoknya saya terus memotivasi. Saya ini memang bagus dalam memotivasi anak-anaknya, ini itu segala macam. Jadi dia itu mungkin setiap kelihatannya dia nggak dengerin, tapi mungkin itu tertanam dari kecil. Akhirnya pada saat dia udah mulai besar, dia ada prom kan di sekolah barunya dia ada prom. Pesta gitu loh, itu kan. Terus dia bilang gini, aku nggak mau ikut lah, Ma. Kenapa? Biarin aja. Nanti, aku mau belajar katanya gitu, banyak ketinggalan. Nanti nih lagi lulus, I will, dia bilang, saya akan pegang melambai-lambaikan letter of acceptance from the good university. Terus saya bilang, good. Terus dalam hati ini anakku pinter ya, nggak kayak saya dulu ya. Waktu saya ke sekolah aja saya badung gitu kan ya, suka cabut gitu apa segala macam. Terus jadi dia seperti itu. Nah teman-teman, sekarang singkat cerita ya, saya dulu pernah mengitukan dia. Sekarang, by the grace of God, dia sudah ada di New York. Bukan sekarang, sebentar lagi dia akan ke New York, Mei dia lulus, dia langsung akan pindah apartemen, dia akan ke New York. Dia diterima bekerja pada saat orang-orang tidak mendapatkan pekerjaan karena ekonomi yang susah. Teman-temannya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Teman-temannya lulusan Yale, lulusan Northwestern, itu semua university yang di atasnya dia. Teman-temannya itu pinter-pinter, saya tahu mereka masih sama-sama semuanya. Yang membuat saya heran, tidak seharusnya dia mendapatkan pekerjaan itu. Tidak seharusnya dia berada di pusat finance di dunia, di New York, di Wall Street. Bukan di cabang-cabang loh, dia kerja di Bank of America, di hire oleh Bank of America. Itu juga dramanya banyak, ya bagaimana Tuhan proses dia dan sebagainya. Dia ada di situ. Dan saya hanya bisa menitikan air mata. Karena saya tidak seharusnya dia mendapatkan. Dia dulu struggling. Biasa-biasa aja. Gak pinter. Tapi dia terus berjuang. Sambil itu terus tiap kali kalau mau itu mah susah loh di sini mah. Waktu dia di Amerika susah lah. Besok mau final test. Besok mau exam mau ini. Mah doain mah. Tiap kali dia minta mah doain mah. Terus saya juga suka marah sama dia. Kamu tuh ya Tuhan dijadiin ban serep.
Kalau mau ujian baru, mama doain ini tuh. Baca firman. Dulu waktu masih kecil. Saya masih ingat Edward juga masih kecil. Lagi COVID, saya pakai kesempatan itu. Saya bikin match batuhan. Setiap malam saya panggil anak-anak saya 2. Kita doa sama-sama, saya bilang kayak gitu. Terus tiap kali ini dia ngobrol sama temannya di kamarnya dia kan. Terus saya bilang, Edward panggil Cece. Kita udah harus doa. Saya bilang itu, terus Edward datang, Ce, come on, it's devotion time, katanya gitu. Terus langsung Grace bilang, get out. Biasa kan dia gak mau diganggu sama temannya. Terus dia bilangin, Ce, seek first the kingdom of God and all his righteousness and all will be added unto your life. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Si Edward langsung si Grace marah-marah. Get out! Kayak gitu. Susahnya setengah mati disuruh itu. Tapi tiap malam saya enggak putus semangat. Saya panggil, saya doa, kita baca firman sama-sama, kita devotion sama-sama, kita menyembah sama-sama, kita berdoa sama-sama. Itu walaupun dia sambil kadang-kadang pegang handphone, saya ngomelin, stop, saya bilang taruh itu handphone. Ini saya galak loh, gini-gini loh teman-teman ya, jangan lihat saya senyum-senyum kayak gini, tapi sama anak saya galaknya minta ampun. Nah, mulai dari situ. Di situ saya kalau suruh baca dia firman Tuhan, saya punya grup Alkitab di sekolahan, itu udah 10 tahun kita baca Alkitab sama-sama, setiap hari. Yang udah baca report, sampai sekarang ini. Saya selalu bilang sama dia, kamu mengandalkan Tuhan, kamu percaya sama Tuhan, hidupmu akan diberkati. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu nanti, masa depanmu nanti. Satu hal yang pasti, ketika engkau mengandalkan Tuhan, Yeremia 17, saya selalu memberikan dia. Yeremia 17 ayat 7-8. Ingat itu, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan, jadikan dia prioritas dalam hidupmu. Itu aja yang setelah itu saya akan berdoa, saya berkati anak-anak saya. Kemudian dia apa yang terjadi sekarang, semenjak dia intern di itu. Dan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Seharusnya pekerjaan yang dia hampir nyaris tidak dapat. Itu dia dapatkan. Karena mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Karena favor Tuhan yang dialami. Di situ matanya terbuka. Karena saya berdoa, Tuhan perlihatkan ke anak-anak ini siapa Tuhan yang maminya sembah. Siapa Yesus yang selama ini saya agung-agungkan. Selama ini, my mom, Jesus gitu kan dulu kan ngomong sama temennya. Ini itu, sekarang bilang, perlihatkan ke dia Tuhan. Siapa Yesus yang kusembah? Tuhan perlihatkan. Memang Tuhan izinkan terjadi, masalah, dia menghadapi masalah dan sebagainya. Sampai dia nangis gitu ya. Sampai ini itu segala macam. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya Tuhan berikan pembelaan bagi dia. Dan apa yang itu sekarang setiap hari dia baca firman, dia report tanpa Grace baca firman, kan biasanya Grace jangan lupa baca firman ya, baca aja nggak ngerti juga baca, saya bilang gitu, nanti Tuhan kasih kamu nanti Tuhan sendiri yang berbicara. Sampai saat ini adalah bolong kadang-kadang 1 hari, kalau dia udah mulai bolong udah 2 hari udah nggak baca nih, langsung Grace baca firman ya, masih dia langsung balik lagi, udah nggak itu. Terus kalau udah lama, karena dia di sana gerejanya agak jauh, gereja Kristen agak jauh, adanya gereja Katolik, karena dia di University Katolik, dia jadi nggak ke gereja. Jadi saya bilang setiap minggu kita harus ketemuan, kita online, ibadah online. Saya bilang gitu, kita nyembah sama-sama, itu yang kita lakukan. Dan kadang-kadang saya kebablasan kalau sibuk gitu ya, dia bisa, Mah kapan kita devotion? Tumben-tumbenan nih anak gitu ya, biasanya saya yang harus ngejar-ngejar dia, ayo kita ibadah, ayo ini itu segala macam. Tapi teman-teman, dia begitu Tuhan nyatakan kuasanya kepadanya, dia mulai melihat ternyata Tuhan yang mamanya sembah adalah Tuhan yang hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke. Teman-teman. Next. Jadi begini teman-teman, Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang divine encounter, pertemuan-pertemuan divine ya, ilahi lah ya, kita bilang ilahi, pertemuan-pertemuan ilahi untuk teman-teman dan saya. Nah, balik ke Gracelyn ya, pada saat dia intern, dia itu pede, karena dia bilang gini, pokoknya kalau di BOFA internship di BOFA, di Bank of America, itu 90% itu pasti diterima kerja. Karena waktu itu kan PKL ya, internship. Terus saya bilang, that's good, saya bilang kayak gitu. Dia bilang oke. Pada saat dia mulai intern, dia harus di rolling di 3 department, 3 desk gitu ya untuk itu. Nah,
desk yang pertama dia bilang, wah mah, waktu itu kita ke New York juga, kita kunjungi dia. Dan dia bilang, mah, kayaknya saya disenengin gitu loh sama bos saya gitu loh. Karena dia juga anak Notre Dame gitu, dia kebetulan di University of Notre Dame. Jadi Notre Dame itu ya, wah orang-orangnya, mereka persatuannya memang kuat. Jadi mereka akan terimain anak-anak Notre Dame dan daripada anak-anak lain, jadi mereka akan lebih pilih gitu loh. Maksudnya kalau ada 2 anak dari 2 university, biasanya akan dipilih. Wah dari Notre Dame, jadi saya tuh ya, wah kayaknya sih oke nih gitu kan. Nah terus ternyata di akhir, dia 2 minggu di situ, di rolling di situ, 2 minggu. Ternyata di tempat itu tidak ada lowongan. Dia mulai sadar, pada saat dia mulai sadar, dia bilang gini, mah belum tentu loh saya diterima. Kenapa? Terus kemudian HR juga ada telepon dari Human Resources gitu ya, department ada telepon. Belum tentu ya, maksudnya ini kalian akan dapat pekerjaan. Karena sekarang ini lowongan itu sangat sedikit. Karena ya perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja gitu kan ya di sana. Dia mulai panik, anak itu paling cepat panik. Kalau panik pasti cari mamanya gitu kan. Telepon, mah ini itu gini. Terus habis itu dia bilang gini, terus saya bilang udah tenang aja, percaya Tuhan itu sanggup. Saya bilang Tuhan itu jauh lebih besar, jangan fokus kepada apa yang ada di depanmu sekarang ini. Kemudian dia pindah ke departemen lain. Dan dia ternyata di departemen itu akhirnya ada lowongan ternyata yang pertama, tapi udah dikasih digantung, akhirnya dikasih ke orang lain. Ternyata orang yang dia andalin, yang notabene adalah anak lulusan Notre Dame juga, bosnya ini, itu tidak membela dia. Gitu ya, di situ dia kecewa, wah dia merasa dikhianati lah dan sebagainya. Gak ada yang bantu saya, gak ada yang tolong saya ini itu. Saya bilang, Tuhan sekarang itu lagi mau kasih tahu ke kamu, jangan ngandelin manusia, andalin Tuhan. Betapapun koneksi kamu networking sama orang-orang ini, karena mereka kan harus networking ya, mereka harus kenal dengan kenal sebanyak-banyak mungkin, kalau bisa orang-orang di atas mereka juga, mereka harus cari tahu siapa dan sebagainya. Wah dia paling rajin networking. Dan ketika dia tahu bahwa dia nggak dipilih, dia sakit hati, dia nangis dan sebagainya, dia kecewa. Terus dia pindah ke desk yang kedua, yang departemen yang kedua. Di situ, waduh orang-orangnya baik, dia diajakin, habis itu diajakin makan bareng-bareng segala macam, disayang deh. Tapi nggak ada lowongan, nggak ada pekerjaan. Terus tapi bosnya bilang gini, tapi kalaupun nanti besok-besok ada lowongan, kamu adalah orang pertama yang akan saya panggil. Dia bilang gitu. Tambah panik. Karena hari demi hari, dia kurang lebih berapa bulan ya, kalau nggak salah hampir 3 bulan dia intern di sana. Hari demi hari dia ketakutan dan sebagainya. Dan akhirnya waktunya pindah ke desk yang ketiga. Di situ dia dipertemukan dengan satu bos. Nah bosnya ini adalah bos yang lumayan posisinya itu cukup tinggi, termasuk petinggi di BOFA di situ. Nah tapi nggak ada lowongan juga. Dan dia udah bilang, mah kayaknya sih gak dapat kerjaan. Terus saya bilang gini sama dia, kamu gak usah, jangan imani gak dapat kerjaan. Imanmu tetap harus berpegang teguh. Ingat gak firman Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ingat, pegang janji firman Tuhan. Ingat, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Nah, saya bilang tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan itu ada, sedang menggendong kamu sekarang ini. Jangan takut, saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya saudara, teman-teman, singkat cerita, dia ketakutan. Waktu dia di New York, 3 bulan New York, dia ke gereja. Karena kan gampang ya, ke gereja jalan kaki juga dia bisa sampai ke gereja. Tempat-tempatnya itu banyak di New York. Mereka ada intern. Ada satu anak Korea yang juga dari Notre Dame, juga intern di bagian investment banking di situ di Bank of America. Dia itu pede. Justru Grace ini yang nangis-nangis, dia malah yang chill gitu, apa segala macam. Nah, kemudian pada saat itu Grace bilang gini, dia ke gereja, setiap minggu dia akan ke gereja. Saya selalu bilang, ke gereja. Saya bilang, jangan sampai kamu gak gereja. Gak ada alasan lagi kamu gak ke gereja, you have to honor the Sabbath day gitu kan. Maksudnya hargai, hormati Tuhan, datang ke gereja. Terus dia ke gereja, tanpa saya suruh juga dia ke gereja setiap itu. Nah, biasa mereka kadang-kadang suka ada kayak networking party lah, apa segala macam. Pagi-paginya kan itu udah
apa sih namanya, capek mereka kan. Jadi saya bilang, teman kamu mana? Yang si A, si B, si C. Oh capek mereka habis party semalam. Wah saya di situ dalam hati, saya bangga juga anak saya walaupun dia juga capek, dia tetap mau ke gereja gitu kan ya. Nah, terus saya bilang gini, terus teman kamu si Yuna yang anak orang Korea gitu kan ya, itu gimana? Kamu gak ajakin dia ke gereja? Terus dia bilang gini, karena dia satu roommate, sewa apartemen bareng-bareng dia. Terus dia bilang, dia gak mau, saya udah pernah ngajakin, dia bilang gini, titip aja ya, titip doa ya buat Tuhan ya katanya gitu. Terus ngeledek-ngeledek gitu, terus saya bilang gini, udah Grace gak apa-apa Grace. Tahu gak, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Orang-orang yang mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya cuma ngomong kayak gitu, benar teman-teman. Hari terakhir, Gracelyn masih belum dengar dia akan dapat kerjaan. Tapi saya bilang gini, lakukan yang terbaik. Setiap hari lakukan yang terbaik. Pada saat kamu kerja, bosmu datang jam berapa? Ya datang jam 6:30. Dia bilang, 6:30 ya? Kamu datang jam 6. Dia datang jam 6. Dia lakukan yang terbaik. Padahal gak ada lowongan. Setiap hari dia lakukan itu. Saya dan suami saya bilang, lakukan yang terbaik. Gak usah lihat gimana-gimana gak ada kerjaan. Pokoknya keep on doing your best. Saya bilang kayak gitu. Tahu gak, Tuhan pasti hargai orang-orang yang tulus bekerja dengan baik. Dengan kesungguhan. Kadang dia lembur, dia apa segala macam. Dia mau diajarin apa segala, minta diajarin dan sebagainya. Ternyata bosnya melihat ini. Dan saya terus berdoa, saya terus berpuasa, saya berdoa buat anak saya. Dan akhirnya hari terakhir, dia bilang, Mah kalau gak dapat kerjaan gimana? Ya udah gak apa-apa, pasti Tuhan tolong, tenang aja. Ada maksud Tuhan, Tuhan sedang bekerja sekarang. Kamu gak lihat tangannya dia. You cannot see his hands working right now, but trust his heart. Trust his heart. Percaya hatinya Tuhan. Terus akhirnya dia bilang gini, hari terakhir dia ngadep bosnya yang siapa namanya ya, Matt, kalau gak salah Matthew. Terus kata bosnya, kamu gimana? Udah, iya saya mau pamit katanya gitu. Kamu udah dihubungi HR apa belum? Belum, bosnya cari langsung. Tuhan pakai si Matt ini, bosnya ini, cariin dia kerjaan. Cariin dia, kamu sebelumnya ternyata bosnya itu langsung nyariin. Karena bosnya ini udah minta dibuka lowongan, dia juga butuh di departemen ini. Tapi nggak dibuka-buka lowongan ini dari atas. Akhirnya bosnya ketemu dengan kepala divisi yang lain, cari tahu ada lowongan pekerjaan yang lain gak maksudnya untuk anak ini. Ternyata dia ketemu dengan temennya. Di-endorse lah si Gracelyn ini. Anak saya ini. Dikatakan ini anak bagus. Ini anak punya work ethic yang bagus. Ini anak punya karakter yang baik. Ini segala macam. Kemudian di-endorse dia. Akhirnya HR udah telepon kamu? Belum. Dia langsung angkat telepon. Dan kemudian HR langsung, where's Gracelyn? Kata gitu, ada di sini. Langsung oke, can I talk to her? Ya, langsung dia ngomong sama Gracelyn. Dia bilang, Gracelyn, you're hired. Ya, kamu nanti selanjutnya untuk dokumen dan segala macamnya kamu akan dihubungin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman, sekali lagi saya katakan bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, tapi karena apa? Karena ada favor Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kelihatannya sekarang kau bukan siapa-siapa, kau merasa kau gak dibutuhkan, kau gak pintar, kau gak punya koneksi yang baik, kau gak kenal orang-orang penting dalam hidupmu. Let me tell you this. Tetap lakukan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani, tetap lakukan yang terbaik. Maka pada waktunya Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupanmu. Temannya yang satu, si Yuna, pulang, nangis sampai like the end of the world. Kemudian Gracelyn ingat di situ perkataan saya, Tuhan mengadakan perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sampai detik ini, Yuna belum dapat kerjaan. Kemarin saya dengar, udah kesian. Yuk kita doain. Bilang dong sama Yuna, andalkan Tuhan. Dia kan juga Kristen kan, Korea kan Kristen. Saya bilang, kamu bersaksi dong sama dia. Saya bilang, kasih tahu bahwa yang tolong kamu itu siapa? Tuhan sendiri. Saya suruh dia belajar untuk bersaksi. Kemudian si Yuna ini dia bilang, dia akhirnya diterima di kantor San Francisco. Saya nggak tahu perusahaan apa, jauh lebih kecil, tapi dia bohong. Dia bilang dia ada PR. Sedangkan perusahaannya ini tidak sponsor dia. Wah, dia terancam lagi untuk dia disuruh mundur. Padahal sudah mau tanda tangan kontrak dan sebagainya, dia disuruh mundur. Teman-teman lihat,
Ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, ketika orang-orang tidak mengandalkan Tuhan, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan koneksi atau manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan main-main, firman Tuhan yang berbicara. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah kita mengandalkan manusia, walaupun kelihatannya, oh ini orang bisa bantu saya, ini si A, si B, orang ini besar, dia punya kedudukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang kirim orang-orang itu di dalam kehidupanmu. Amin teman-teman. Ya, saya ngelihat ada Cilani dan anaknya, saya juga sering dengar kesaksian dari Tante Lani ya, dia luar biasa, dia dulu cerita bagaimana anaknya dari kecil dan sebagainya, ada masalah gimana-gimana, dan kemudian sekarang anaknya itu sudah jadi kepala cabang ya, Ci ya, di mana ya? Di Jakarta, sekarang udah dipindahin ke Jakarta, oh di Malang ya, itu Kelapa Gading, luar biasa. Kemarin itu di Malang, makanya Cilani sempat ke Malang dan sebagainya, saya diberkati. Tiap hari dia suruh anaknya baca firman Tuhan di Mazmur 91 ya Ci ya. Gara-gara Cilani, saya sekarang suruh anak saya baca Mazmur 91. Dan juga apa, saya suruh guru-guru saya di sekolah, tambah satu lagi ya, kan cuma satu pasal nih kita tiap hari satu. Tambah satu lagi ya, Mazmur 91, saya tulis di situ. Pokoknya setiap hari kalau udah baca, klik, klik, klik gitu ya, maksudnya klik ini itu segala macam. Itunya. Jadi dampaknya luar biasa ya ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam favor Tuhan. Perkenanan Tuhan ini akan membawa terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan tidak berhenti di dalam kehidupanku. Itu akan turun ke anak cucumu, ke keturunanmu. Firman Tuhan berkata, anak cucumu akan menjadi adalah orang-orang yang gagah perkasa di muka bumi ini. Gagah perkasa apa? Tuhan akan mengangkat kehidupan orang-orang benar. Kenapa Tuhan harus angkat? Kenapa nggak dibiarin aja ke bawah? Karena gini teman-teman. Nanti kita bahas deh, kita itu dulu, ntar ini enggak ke ituan ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, ini slide yang berikutnya ya. Do all people receive God's favor? Apakah semua orang akan menerima God's favor dalam hidupnya? Iya enggak? Enggak. Huh? No, yes. Not everyone will get God's favor. Oke, dengar baik ya. God loves all people. Next slide ya. God loves all people, but not everyone walks in His favor. Jadi Tuhan mengasihi, saudara percaya Tuhan mengasihi semua manusia tanpa terkecuali di muka bumi ini? Setiap manusia, mau yang percaya, nggak percaya, Tuhan mengasihi. Makanya dia datang ke dunia ini, dia mati untuk semua manusia. Bukan cuman segelintir orang, tapi semua umat manusia. Apakah semua manusia itu menerima? Tapi apa yang membedakan kasih Tuhan dengan favor Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Kasih Tuhan itu adalah seperti ini. Tiap hari matahari terbit dan menyinari bumi. Amin. Orang-orang yang menerima, enjoy the sunlight itu siapa aja? Semua orang bisa menerima sunlight itu. Ya, enjoy the sunlight. Wah, kita hidup di tempat yang tropis, kita negara yang tropical country, itu senang ya ada matahari. Aduh, kalau yang saya dulu pernah di Michigan beberapa bulan gitu ya, lagi winter, aduh matahari, kalau ada matahari ya senang banget ke matahari gini gitu ya. Biasanya saya takut matahari, itu malah ke matahari karena kedinginan gitu ya dan sebagainya. Nah teman-teman, tidak semua orang menerima God's favor. Because God's favor because His favor often flows in a response to. Jadi God's favor ini hanya bekerja pada orang-orang yang merespon dengan apa? Nomor satu dengan iman, faith. Yang kedua, obedience. Dan yang ketiga ini penting banget teman-teman. Relationship. Relationship dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu salah satu syarat engkau mendapatkan perkenanannya. Setiap hari saya saat teduh dengan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Bukan karena hanya saya ini harus melayani di gereja sebagai worship leader. Tapi apa? Saya harus membangun hubungan. Saya tahu hidup saya ini kalau gak ada Tuhan, saya gak bisa apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya terbatas. Saya orang biasa. Terlalu banyak kekurangan.
Saya datang ke kaki Tuhan setiap hari. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya mengadu kepada Tuhan. Saya meninggikan nama Tuhan dan sebagainya. Di situ terjadi satu keintiman antara saya, roh saya dengan sama Tuhan. Berkasih-kasihan. Dan saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Saya bisa merasakan, mungkin saya gak bisa melihat physically, with my physical eyes. Tapi saya bisa merasakan Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan saya. Dan sekarang saya melihat Tuhan bukan hanya hadir dalam hidup saya. Tuhan hadir di kehidupan anak-anak saya. Relationship with God is very important. Jangan engkau pikir engkau tidak pernah baca firman setiap hari. Engkau gak pernah, yang penting kau ke gereja seminggu sekali. Engkau gak pernah baca firman, engkau gak merenungkan firman Tuhan. Engkau tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa melihat favor Tuhan, anugerah Tuhan yang spesial yang Dia siapkan untukmu dan untukku. Amin saudara. Oke. Yang selanjutnya kita akan loncat ya. Soalnya saya tahu waktunya itu, sedangkan ini masih banyak banget. Nah, let's unlock the secrets of living in God's favor. Saya mau kita sama-sama buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini pada saat saya diajakin teman saya 10 tahun yang silam. Sil, lu mau gak ikut grup baca Alkitab? Karena saya itu gak kelar-kelar baca Alkitab gitu ya. Maksudnya ntar sebentar nih udah niat nih dari Kejadian. Baru sampai Raja-Raja udah stop gitu kan. Akhirnya diajakin, mau gak lo? Tapi bacanya 5 pasal sehari. Mau gitu kan. Apa namanya gerakan baca Alkitab? Yaudah gue suruh add ya di WhatsApp ya. Iya. Lihatlah, disitulah saya pertama kali saya kelar baca Alkitab, satu buku gitu kan ya, satu Alkitab. Wah senang banget. Kemudian saya merasa diberkati dan pada saat itu ayat ini yang memberikan kekuatan bagi saya untuk saya terus baca. Dan ini terjadi dalam kehidupan saya. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Firman Tuhan berkata, blessed is the man. Diberkatilah orang yang kayak apa? Yang tadi kita udah baca. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dia menjauhi dosa. Dia gak mau bergaul sama orang-orang yang kumpulan-kumpulan pencemooh, tukang gosip, tukang apa. Ini tuh segala macam. Dia gak mau. Dia hindari semuanya itu. Dia tidak berjalan dalam jalan orang yang berdosa. Tetapi dia suka membaca firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan bukan cuman baca loh teman-teman. Baca, yang penting gue udah baca. Udah kelar laporan. Renungkan firman Tuhan. Meditate the word of God. Kalau bisa kau hafalkan. Saya ini paling susah ngafal firman. Tapi saya berusaha untuk menghafalkan firman yang benar-benar saya itu merema dalam hidup saya. Dikatakan apa teman-teman? Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang ketika favor Tuhan itu mulai dinyatakan dalam kehidupanmu, engkau akan terkaget-kaget, engkau akan terus menangis. Menangis, saya gak layak Tuhan, saya gak layak. Sama seperti Daud. Daud itu banyak dosanya teman-teman. Ya, dia bukan orang yang perfect. Tapi Daud itu tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dia mempunyai teachable spirit. Dia cepat untuk bertobat. Kalau dia ada salah, dia tobat. Dia bisa diajar, bisa ditegur, bisa diatur. Dia tunduk kepada pemimpin, dia menghargai pemimpinnya. Orang yang diurapi Tuhan tidak berani dijamah. Padahal udah jelas-jelas orang yang diurapi Tuhan ini, yang kata Daud diurapi Tuhan ini, mau membunuh, mengancam jiwanya. Dia tunduk kepada pemimpinnya. Walaupun kelihatannya pemimpinnya itu salah. Tapi dia obey. Dia obey kepada perintah Tuhan. Kemudian dia intim, dia begitu passionate with God. Dia melakukan segala sesuatu yang terbaik. The best that he can do for the Lord. Kalau udah urusan yang Tuhan nih, ibadah, pelayanan atau apa. Daud itu udah, sukacitanya luar biasa. Dia menanggalkan jubahnya, kerajaannya, kebesarannya. Dia menari, dia meloncat, dia gak takut diketawain orang. Dia gak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan.
Itu hatinya Daud. Mazmur ini Daud berkata, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadikan firman Tuhan itu menjadi anchor dalam hidupmu. Jangkar. Tahu ya, kalau jangkar itu kan itu kapal gak bisa kemana-mana. Jangkar orang benar adalah firman Tuhan. Ketika kau menjadikan itu pedoman hidupmu. Dan kau menghidupi firman itu. Di situ kau akan melihat favor Tuhan terjadi dalam hidupmu. Favor after favor after favor dalam hidupmu. Kenapa Tuhan harus mengangkatmu tinggi? Kenapa engkau harus berada di bawah spotlight? Sehingga semua orang bisa melihat engkau. Karena ada purpose, divine purpose yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Bukan untuk kemuliaanmu sendiri. Anak saya bisa sampai di situ bukan untuk kemuliaannya. Edward bisa menang bukan untuk kemuliaan. Saya bilang sama dia, bukan untuk kamu. Kita di sini diciptakan, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kehidupanmu, keberadaanmu dan keberadaan saya adalah menjadi jawaban bagi orang lain, hidup orang lain. Kau gak bisa hidup untuk dirimu sendiri, egois cuma mikirin diri sendiri. Menikmati semua berkat Tuhan hanya untuk dirimu sendiri. Kita diciptakan untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Jadi jangan pelit-pelit kalau ada berkat. Ya, jangan pelit ilmu, jangan pelit apa. Engkau berada untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Semakin engkau memahami ini, semakin engkau akan mengalami Tuhan. Dan semakin banyak kesaksian yang keluar dalam mulutmu. Betapa besar ajaib Tuhan itu. Itu yang saya alami. Dari kecil saya suka bersaksi. Saya suka menceritakan ke saudara saya, ke teman-teman semua. Bahkan di persekutuan doa tentang kebaikan Tuhan. Bukan karena saya menyombongkan diri. Itu tidak itu. Karena saya tahu semakin saya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, I become the living testimony. Tuhan melihat, orang-orang melihat ada Yesus yang besar dalam hidup saya. Dan saya bangga dengan itu. Kenapa Tuhan perlu mengangkat engkau tinggi? Di atas puncak di sana, di bawah spotlight. Karena dunia itu melihat agar semua dunia ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat kenapa dia bisa ada di situ. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa berhasil? Apa rahasianya? Tuhan taruh influence di dalam kehidupanmu pada saat engkau diangkat naik oleh Tuhan. Tuhan taruh pengaruh yang kuat. Yang Tuhan ingin engkau pakai untuk bisa apa? Menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang. Sehingga engkau menjadi saksinya. Lewat kehidupanmu orang akan lihat. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika orang-orang Kristen itu ternyata diberkati Tuhan. Kristen yang sungguh-sungguh itu ternyata diberkati Tuhan. Luar biasa kehidupannya. Kok bisa? Saya gak usah ngomong. Dulu saya gak usah ngomong gimana-gimana. Keluarga suami saya sekarang ini tiap kali kalau ngomong sama saya gini. Kemarin baru itu. Kamu ibu yang hebat. Kamu bisa mendidik anak-anak kamu menjadi anak-anak yang hebat. Saya langsung balas seperti ini. Makasih Ci, saya gak hebat. Saya biasa aja. Saya banyak kekurangan. Yang hebat itu Tuhan. Mereka Buddha dan mereka itu paling anti namanya Kristen. Ya, jadi saya itu agak-agak disebelin. Karena buat mereka saya itu fanatik gitu ya, disuruh cenbeng, nggak mau berdoa gitu ya, nggak mau pegang dupa apa segala macam. Ini itu jadi saya agak-agak disebelin gitu loh, ini itu segala macam. Tapi mereka ngomong sendiri, kamu hebat, kamu ibu yang hebat. Setiap ada cici-cicinya, ada koko-kokonya semua. Saya bukan untuk membanggakan diri saya nggak merasa diri saya hebat teman-teman. Saya merasa saya juga sekolah dulu sama kayak Gracelyn. Struggling juga di matematika gitu ya. Saya gak suka matematika dan sebagainya. Saya itu orang biasa. Cuman kenapa saya bisa ada Tuhan yang kasih ini, kasih talenta ini, talenta itu apa segala macam. Saya juga merasa saya masih banyak kekurangan. Semua yang ada pada saya ini semua punya Tuhan. Semua itu diberkati sama Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang saya hebat. No, saya gak hebat. Saya pintar. Enggak, biasa aja. Yang bikin saya hebat adalah Tuhan. Ada roh Allah di dalam hidup saya. Ada roh yang besar yang membuat saya kelihatannya hebat. Roh Tuhan. The Spirit. His mighty Spirit is in me and is in you. Activate your faith. Activate God's favor. Semua orang bisa dapetin gak? Kalau tadi kan semua orang
nggak bisa menerima, bukan yang nggak bisa menerima ya, nggak semua orang dapat. Tapi bisa nggak semua orang menerimanya? Bisa, tapi you have to do your part. Do your part itu ya tadi itu, harus memutuskan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Memutuskan menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupanmu. Amin. Ya, silakan maju ya. Ini udah hampir kelar. Jadi saudara? Semoga firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan teman-teman dan saya bahwa your hard work, everything, your talent, pendidikanmu, kepintaranmu itu hanya bisa membawa kamu sebatas kemampuan manusia. Tetapi tidak bisa membawa kamu beyond where God can put you, place you. Jadi kalau Tuhan yang memberkati saudara, itu berbeda dengan Tuhan, manusia memberkati teman-teman. Apa yang dunia berikan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan. Jauh lebih besar bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saya tidak cuma berbicara tentang materi, tapi saya juga berbicara tentang apa? Kehidupan kekal, di mana sukacita besar menanti kita di sana. Itu yang menjadi fokus kita, yang seharusnya menjadi fokus kita, bukan harta dunia. Semua kesuksesan dunia ini Tuhan berikan bagi saudara dan saya, bukan sebagai tujuan akhir di hidup kita. Tujuan akhir kita adalah kekekalan hidup bersama dengan Kristus. Itu hanya dipakai oleh Tuhan. Kesuksesan yang teman-teman dan saya miliki, itu hanya dipakai Tuhan untuk apa? Menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, spread the gospel, nyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupanmu. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap apa yang sudah hamba sharekan pada siang hari ini. Hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, merasa terhormat mendapatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi hamba. Untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, biarlah materaikan firman-Mu ini dalam setiap hati anak-anak muda ini. Hamba tergerak untuk berdoa Tuhan. I want to speak blessing over their lives, Lord Jesus. Oh Tuhan, make them a head, not a tail. Always be above, not below, Lord Jesus. Tuhan, angkat mereka terus naik dan tidak turun. Your mercy and goodness shall follow them all the days of their life, Lord Jesus. Use anything that you can use in them, Lord Jesus, for your glory and honor. Continue to bless their life, Lord. They become a blessing for many people, many nations, and even for Indonesia, Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Let your mighty spirits be upon them, Lord. Curahkan roh-Mu, roh-Mu yang perkasa bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Jamah hidup mereka, angkat hidup mereka Tuhan. Sehingga dunia akan melihat ada Tuhan yang besar, Yesus yang besar dalam setiap kehidupan anak-anak muda tempat ini. Kami berdoa Tuhan, hidup mereka akan menjadi jawaban buat banyak orang, bahkan bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kirimkan Tuhan anak-anak muda lebih lagi di tempat ini, lewat kehidupan mereka Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan. Bahkan ketika kami pindah gereja dalam beberapa bulan nanti Tuhan, gereja kami akan dipenuhi dengan anak-anak muda yang militan Tuhan, bukan yang suam-suam kuku. Kalau sekarang ini Tuhan, kami masih suam-suam kuku. Kami masih Tuhan Yesus berjalan 50-50 Tuhan. Tapi saat ini kami mau Tuhan bersatu hati. Kami mau mengambil komitmen. Kami mau ikut Tuhan. Bukan karena tangan Tuhan yang memberkati. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami mau mengejar dunia ini Tuhan. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami masih memberontak kepada pemimpin kami. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh, otoritas yang Tuhan taruh di atas kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kami mau bertobat Tuhan Yesus. Sebab Engkau tidak berkenan terhadap hati-hati yang memberontak. Engkau berkenan pada teachable spirit, hati seorang murid yang mau ditegur, mau dibentuk. Tuhan berikan teachable spirit itu kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan.
Jangan ada roh kesombongan, jangan ada roh pembangkang Tuhan. Di tempat ini kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Kau ubahkan setiap mindset yang salah Tuhan. Gantikan dengan godly mindset Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kirimkan orang-orang yang membangun value dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka akan Engkau bawa Tuhan mencapai destinasi, dimensi yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Kirimkan orang-orang tersebut. Oh, biar mereka mendapatkan divine encounter Tuhan. Dimanapun mereka berada. Baik itu di pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan nyatakan your favor, nyatakan anugerah-Mu. Dan biarlah mereka menjadi living testimony Tuhan. Dan bahwa mereka orang-orang, teman-teman mereka yang bahkan pada saat ini tidak mengenal Tuhan. Atau bahkan menolak Tuhan, bisa melihat, oh sungguh luar biasa, hidup anak ini siapa yang membuat dia berhasil. Mereka melihat Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, api Kristus membakar setiap hati. Menjadi anak-anak muda yang militan, bukan anak-anak muda yang suam-suam kuku. Tinggalkan semua yang lama, tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan hati yang bertobat sama seperti Daud. Dan biar serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupmu. Dia tidak hanya berperkara padaku, pada anak-anakku, tapi dia juga berperkara dalam kehidupanmu. Asal kamu sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anak muda ini. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Dari segala pergaulan-pergaulan narkoba. Dari segala rokok, alkohol, free sex, sexual immoralities, LGBT, semua yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Jauhkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami melawan arus Tuhan, melawan arus dunia ini. Kami menjadi anak-anak-Mu, orang-orang benar yang senantiasa menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, acara sisa dari ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.